Satu slide dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ahmad Tador, dan rekan saya Yoga Nugraha Rosambit ingin mempresentasikan aljabar kalkulus dan penerapan dalam bidang ekonomi. Aljabar kalkulus. Aljabar bersama dengan teori bilangan, geometri, dan kalkulus adalah bagian dari berbagai bidang matematika. Dalam bentuknya, yang paling umum aljabar adalah studi tentang simbol matematika dan aturan untuk manipulasi simbol-simbol itu. Aljabar adalah benang merah dan hampir setiap bidang matematika. Aljabar juga mencangkup segalanya mulai dari memecahkan persamaan sederhana hingga mempelajari abstraksi kelompok, bidang, dan sebagainya. Bagian aljabar yang lebih mendasar disebut aljabar dasar, dan bagian aljabar yang lebih abstrak disebut aljabar abstrak atau modern. Fenomena tentang keuntungan. Laba atau profit merupakan tujuan utama dari bisnis seorang wirausahawan. Menurut Sumaryo, laba adalah selisih antara total penjualan dan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk berproduksi. Keuntungan ini memungkinkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya untuk proses produksi tertentu. Dan laba kotor adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara total pendapatan dengan total biaya. Next, Dor. Di sini ada fakta tentang keuntungan maksimum. Dalam ilmu ekonomi, maksimalisasi keuntungan atau keuntungan maksimal adalah proses di mana perusahaan menentukan tingkat harga dan produksi yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Ada beberapa pendekatan untuk masalah ini. Ada metode gross income total expense didasarkan pada fakta bahwa laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Dan metode marginal income, marginal expense didasarkan pada fakta bahwa laba kotor di pasar yang sepenuhnya kompetitif sama dengan pendapatan marginal. Gain maksimum diperoleh dengan membangkitkan X yang memaksimalkan jarak vertikal kurva pendapatan pada kurva biaya. Angka ini ditunjukkan oleh AB. Untuk pangkat yang lebih kecil dari X, kemiringan TR lebih besar dari kemiringan TC. Sehingga kedua kurva menjadi semakin jauh dengan bertambahnya daya. Karena biaya marginal adalah kemiringan TC dan pendapatan marginal adalah kemiringan TR, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keuntungan maksimum dapat dinyatakan dalam peningkatan pendapatan marginal. Di sini kita sudah ada rumus secara matematis hubungan antara MR, MC dalam pencapaian keuntungan maksimum adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah jabarkan untuk rumusnya ya. Keuntungan dimaksimalkan ketika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, turunan linear sama dengan 0 digunakan untuk mencari nilai Q. Q di sini adalah jumlah yang perlu dihasilkan untuk memaksimalkan keuntungan. Dan di PowerPoint tersebut sudah ada rumusnya ya untuk mencari turunan linear tersebut. Dan yang kedua ada bahwa turunan kuadrat lebih kecil dari 0 digunakan untuk membuktikan bahwa keuntungan pada Q ini sebenarnya maksimum. Dan jika hasil turunan tersebut lebih besar dari 0, keuntungan maksimum tidak tercapai, tetapi kerugian maksimum, yaitu jika output ini sebesar X1.
Next, Tor. Alasan kenapa perlu konsep keuntungan ekonomi. Keuntungan maksimum pada suatu bisnis sangatlah penting, karena pebisnis pasti mengharapkan keuntungan maksimal pada bisnis agar dapat melakukan pertumbuhan bisnisnya. Akan tetapi, dalam mencapainya membutuhkan waktu yang sangat lama dan konsisten. Maka dari itu, strategi yang digunakan harus tepat dan efisien. Di sini kita ada pengertian diferensial dan derivatif. Diferensial adalah salah satu divisi dasar kalkulus bersama dengan kalkulus integral. Ini adalah subbidang kalkulus yang berurusan dengan perubahan sangat kecil dalam beberapa kuantitas yang bervariasi. Dunia tempat tinggal kita penuh dengan jumlah yang saling terkait yang berubah secara berkala. Misalnya nih, area benda melingkar yang berubah saat jari-jarinya berubah, atau peluru yang berubah saat kecepatan berubah. Di sini kita sudah menjabarkan beberapa rumus yang ada di layar. Jadi ada beberapa rumus tentang diferensial. Sedangkan derivatif atau konsep turunan adalah salah satu konsep yang paling kuat dalam matematika. Turunan suatu fungsi biasanya merupakan fungsi baru yang disebut turunan atau fungsi laju. Turunan dari suatu fungsi mewakili laju perubahan seketika dari nilai variabel dependen relatif terhadap perubahan nilai variabel independen. Hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Diferensiasi adalah metode menghitung turunan yang merupakan laju perubahan output Y dari suatu fungsi terhadap perubahan variabel X. Sederhananya ini. Turunan terkait dengan laju perubahan Y terhadap X, dan hubungan ini dinyatakan sebagai X sama dengan derivatif Y sama dengan turunan X. Ini berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Turunan dari fungsi didefinisikan sebagai fungsi yang nilainya memberikan kemiringan yang dapat diidentifikasi. Ini mengacu pada kemiringan grafik pada titik tertentu. Dan penerapan operasi diferensial. Fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas hanya memiliki satu turunan. Jika Y adalah fungsi X, maka turunan dari Y adalah X bagi Y aksen. Sedangkan apabila fungsi yang bersangkutan mempunyai lebih besar dari satu variabel, maka turunannya akan lebih berdasarkan satu macam, tergantung jumlah variabel bebasnya. Ada hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Diferensiasi adalah metode menghitung turunan yang merupakan laju perubahan output Y dari suatu fungsi terhadap perubahan variabel X. Sederhananya di sini turunan terkait dengan laju perubahan Y terhadap X, dan hubungan ini dinyatakan sebagai Y sama dengan fungsi X. Ini berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Turunan dari fungsi X didefinisikan sebagai fungsi yang nilainya didefinisikan. Dan fungsi X memberikan kemiringan fungsi X yang dapat diidentifikasi. Makan yoga. Di sini ada biaya marginal dan keuntungan marginal. Biaya marginal adalah suatu aspek yang penting yang wajib diperhatikan di dalam proses produksi barang. Tentunya pihak perusahaan harus benar-benar mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dan sangat penting untuk bisa merencanakan harga dan juga produksi barang. Selain itu, biaya marginal adalah penurunan atau peningkatan dari seluruh total biaya yang dibayarkan karena adanya penambahan ataupun pengurangan pada satu unit produk tambahan. Nah, di sini ada produk marginal.
Produk marginal sendiri adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan satu unit masukan. Contohnya, perubahan output ketika tenaga kerja perusahaan meningkat dari 5 menjadi 6 unit. Cara menghitungnya yaitu membagi perubahan total output dengan perubahan input. Jadi produk marginal yang meningkat adalah ketika nilai produk marginal berjalan positif dan semakin meningkat ketika perusahaan menambah input. Seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini, secara umum tujuan materi kalkulus aljabar adalah agar kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan konsep materi tersebut untuk mendapatkan gambaran umum dan melengkapi melengkapi aplikasi nyata. Jadi kita mungkin kita ingin kayak pengusaha atau gimana gitu, pasti ada aljabar kalkulusnya buat ngitung yang Jadi ada ada di usaha kita. perhitungannya gitu ya. Ya, dan keuntungan sendiri bagi kita adalah menambah pengetahuan yang pasti dan pemahaman. Dengan memahami materi tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang pasti juga menambah kemampuan untuk memecahkan masalah dunia nyata sih. Dan ini akan berfungsi untuk kita juga ya. Ya, Ya, sekian presentasi dari kami. Di sini juga ada daftar referensi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.